Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sedang menyaksikan Storynet Channel bersama saya Miftah Farid. Pertama-tama saya doakan semoga teman-teman semua yang kebetulan sedang menyaksikan video ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana yang diketahui teman-teman, dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Republik ini, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sudah banyak sekali menggulirkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, baik berupa bantuan langsung tunai ataupun bantuan pangan, bantuan lainnya, rumah tidak layak huni, bantuan sosial pendidikan, bantuan sosial kesehatan. Pertanyaannya, apakah semua bantuan yang digulirkan masyarakat oleh pemerintah ini efektif, tepat sasaran, dan juga berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan di Republik ini? Mungkin pertanyaan itu bisa dijawab sendiri oleh teman-teman dan bisa menilai apakah semua bantuan yang digulirkan pemerintah itu berdampak positif terhadap perubahan atau penurunan angka kemiskinan. Tentunya itu debatable dan saya tidak mau masuk ke ranah ini. Saya dalam hal ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat desa khususnya kepada pemerintah desa kaitan dengan program bantuan sosial ini. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kepada kami pemerintah desa atau penyelenggara pemerintah desa, ataupun pertanyaan melalui RT RW, kenapa saya tidak dapat bansos? Itu pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat. Pak, padahal saya ini dari keluarga yang tidak mampu, sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Kok saya tidak dapat bantuan sampai detik ini? Jadi bisa saya jawab teman-teman, mungkin salah satu diantaranya kenapa tidak mendapatkan bantuan sosial, ya karena takdir takdir nasib yang belum digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi milik rezekinya beda. Ya tentunya ini memang begitu adanya. Setiap orang itu memiliki nasib, takdir, dan garis tangan yang berbeda. Tapi bercanda. Tapi bukan itu mungkin jawaban yang diharapkan oleh masyarakat. Ada jawaban yang memang normatif yang bisa dijelaskan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin itu harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi poinnya di sini. Jadi dalam rangka penanganan fakir dan miskin itu harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi intinya atau poinnya, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan itu harus masuk dalam DTKS. Itu poin pertama yang harus dicatat. Jadi harus masuk ke DTKS. Apa itu DTKS? Jadi DTKS itu adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Di sana data-data pemerlu pelayanan sosial itu banyak sekali ragamnya, dari mulai anak terlantar, anak balita terlantar, disabilitas, fakir miskin, jompo dan sebagainya, itu ada di DTKS. Jadi lantas bagaimana untuk masuk dalam DTKS ini? Ini teman-teman, pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ini ataupun pengusulan menjadi keluarga penerima manfaat atau KPM Bansos itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa atau kelurahan. Artinya setiap lurah atau kepala desa itu dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan yang digulirkan oleh pemerintah. Jadi caranya nanti desa bisa mengusulkan warganya yang dianggap tidak mampu.
ataupun nanti masyarakat bisa datang sendiri ke desa untuk mengusulkan diri bahwa dirinya itu anggaplah layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Masyarakat datang ke desa dengan membawa KTP dan KK. Nah, catatan pentingnya ketika datang ke desa membawa KTP dan KK, dipastikan KK dan KTP-nya ini harus online, teman-teman. Artinya KK KTP ini tidak ada masalah. Misalkan nama di KK itu harus sama dengan nama di KTP. NIK itu tidak boleh berbeda. Karena seringkali permasalahan administrasi KK dan KTP ini di kemudian hari menjadi hambatan untuk seseorang itu mendapatkan bantuan atau tidak. Ini bisa jadi masalah ketika diadakan validasi dan verifikasi oleh pihak terkait. Jadi sekali lagi harus dipastikan KK dan KTP-nya ini sesuai padanan di Dukcapil. Lantas kemudian alurnya setelah tadi masyarakat datang atau desa mengusulkan, masyarakat datang, anggaplah masyarakat datang ke desa mengajukan diri untuk masukkan ke DTKS. Desa nanti mengolah data ini melalui musyawarah desa. Gini misalnya, dalam bulan April pemerintah desa, sebutlah di dalam hal ini pemerintah desa Tanggeng menerima 10 usulan masyarakat yang ingin diajukan dalam DTKS. Nah, nanti selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS berdasarkan pre-rilis awal ini. Jadi desa itu menentukan ini benar-benar layak tidak dimasukkan atau diusulkan ke DTKS. Kemudian hasil pre-rilis usulan awal ini melalui musyawarah desa ini nanti akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau kepala kelurahan dan perangkat desa lainnya. Yang kemudian ini menjadi bahan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan ke rumah tangga yang mendaftarkan. Kemudian setelah verifikasi dan validasi itu, data ini di input atau dimasukkan ke dalam SIKNG, SIKNG secara online. Jadi hasil verifikasi online ini, hasil SIKNG ini dan validasi ini dilaporkan kepada bupati atau wali kota. Jadi kemudian menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang telah disahkan oleh gubernur untuk teruskan ke menteri. Jadi alurnya dari desa, musyawarah desa, terus divalidasi, terus kemudian dimasukkan ke SIKNG, kemudian di SIKNG itu oleh pemerintah daerah dan pihak dinsos terkait lainnya dilakukan verifikasi, kemudian juga untuk diusulkan ke gubernur, diteruskan ke menteri. Jadi itu alurnya dari pengusulan di desa, diverifikasi, masuk SIKNG, dan kemudian diteruskan ke kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial. Jadi dapat poinnya teman-teman. Jadi jangan juga nanti salah sangka ke desa atau ke RT, ke RW bahwa desa kurang menang bantuan teh gitu cik sebenarnya menang bantuan teh gara-gara desa atau gara-gara RT RW. Jadi karunya atau dicarikan RT dan RW teh nya. Nah, alurnya tidak semudah seperti itu. Jadi ada mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, alur bagaimana sampai masyarakat itu bisa mendapatkan bantuan seperti tadi dijelaskan. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah jika sudah masuk dalam sistem DTKS ini, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Nah, ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan. Anggaplah, Pak, saya sudah masuk DTKS nih, tapi apakah otomatis bisa dapat bantuan? Atau kenapa sudah masuk DTKS tapi belum dapat juga bantuan? Teman-teman perlu dipahami bahwa sudah masuk DTKS pun tentu tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial. Kenapa? Karena setiap program bantuan sosial ini harus memenuhi syarat dan mekanisme masing-masing yang telah ditentukan oleh penyelenggara program. Jadi
setiap program bantuan itu mungkin syarat dan ketentuannya berbeda, itulah Kak. Jadi setiap bantuan sosial itu harus memenuhi syarat dan mekanisme masing-masing yang telah ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel. Ada variabelnya, mungkinnya ada variabel yang bukan mungkin. Memang ada variabel yang dibutuhkan dalam DTKS ini, dan juga selain anggaplah nanti sudah masyarakat ini memenuhi variabel yang ditentukan, namun juga perlu diketahui bahwa setiap bantuan ini kadang-kadang dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Jadi kadang-kadang untuk program ini, misalkan desa ini mendapatkan kuota bantuan sekian orang, desa ini sekian orang. Jadi tentu tiap wilayah, tiap desa itu jatah atau kuotanya itu berbeda. Oke, sekian video yang dapat atau informasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sedikit memberikan informasi dan pencerahan khususnya kepada warga masyarakat Desa Tanggeng, umumnya kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan tak lupa saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan harapan mudah-mudahan bisa mengambil inti atau informasi dari video yang saya bagikan ini. Semoga teman-teman semua sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah, tidak kurang satu apapun, yang terbaik pokoknya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.